X. Nah, teman-teman, sekarang kita beralih ke ukuran penyebaran data. Ya, ada yang tahu ukuran penyebaran data itu seperti apa? Biasanya kalau di ini kehidupan sehari-hari apa penyebaran data itu dalam bentuk apa biasanya? Ada yang tahu? Belum ya. Jadi kalau ngomongin ukuran penyebaran itu biasanya menyatakan seberapa jauh nilai-nilai data dari nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Jadi kalau kita biasanya menghitung ada rata-rata, kita bisa melihat rata-rata itu adalah pusat datanya. Jadi ketika kita udah mendapatkan rata-rata itu, seberapa besar sih nilai-nilai observasi kita terhadap pusat data tersebut, terhadap rata-rata dari data observasi. Nah, semakin kalau orang statistik itu lebih suka kalau variasinya lebih besar, tapi semakin kecil variasinya itu semakin bagus. Tapi kalau variasinya sampai nol berarti ini kayaknya ada yang salah dengan kuesioner atau eh, apa wawancaranya gitu ya. Nah, jadi dengan eh, dalam usaha membandingkan beberapa rangkaian data atau penggunaan data, ukuran pusat data ini tidak akan memberikan hasil yang baik, bahkan dapat merusak data, merusak observasi atau penelitian. Gitu ya. Nah, kalau di sini dapat disebutkan suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, ini beberapa macam ukuran penyebaran data. Range. Bahasa Indonesia apa sih kalau range itu? Seringkali kita melihat ada range gitu ya. Range atau jangkauan ya. Terus ada simpangan rata-rata, ada simpangan baku, ada jangkauan semi interkuartil, ada jangkauan persentil, ada angka baku dan ada koefisien variasi. Nah, berikutnya kita ngomongin masalah jangkauan. Jangkauan atau range yaitu selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Misalnya teman-teman ini ada eh, observasi sebanyak 50. Makanya untuk melihat jangkauan atau range-nya berarti kita harus menentukan nilai maksimalnya terlebih dahulu. Baru dikurangi dengan nilai terendahnya atau X-min. X-range yaitu X-max, nilai paling tinggi, dikurangi dengan X-minimal atau nilai terendah. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik. Karena berarti data mendekati nilai pusat dan kompak datanya. Berarti tidak ada keraguan ya. Nilainya tuh ternyata variasinya apa? Ininya range-nya kecil. Berarti bagus datanya. Nah, jangkauan juga ada jangkauan data tunggal, ada jangkauan data kelompok. Nah, untuk jangkauan ini kita langsung ambil contoh aja ya di sini ya. Tentukan range dari data 10, 6, 8, 2, 4. Gampang ya kalau datanya cuma sedikit gini ya. Nilai maksimalnya berapa? Berapa teman-teman? Nilai maksimalnya adalah 10, Pak. 10. 10, 10. Pak. Nilai terkecilnya 2. 2. Tinggal aja langsung dikurangin. Berarti R-nya adalah 8. Oke, coba kalau misalnya ini, kalau ini ngomongnya kan data apa sih kayak gini gitu ya. Kalau sekarang data untuk menentukan range dari laju inflasi di Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Range-nya berapa untuk yang Indonesia kira-kira teman-teman? Untuk Indonesia berapa? 5. 5. Bukan Pak. 12 ya. 17, Berapa? Pak. Ikut 12. 17. Kok banyak kali? Ih, gila. 12 hasil. Wah, 12. Nah, 12, Pak.
Banyak ya jawabannya ternyata ya. Bervariasi jawabannya. Oke. Berapa kira-kira untuk Indonesia? 12. 12. Dapat dari mana 12? Nilai maksimum maksimum itu itu 17. Nilai Terus tertingginya nilai 17. minimum itu 5. Minimumnya 5. Maka nilainya 12. 12. Gini ya, siapa tadi Mas Irsen ya? Kak Irsen? Bukan 17 ya. Kalau 17 berarti nilai maksimalnya ya. Oke. Iya. Oke, sekarang Thailand. Berapa Thailand? 6 kurang 2. 2, Pak. Kok 2? Kok 2? 4. Kalau Malaysia? 3. 3. 3. Ya. Nah, kalau dari sini berarti yang paling baik range-nya milik siapa? Indonesia. Indonesia. Kok Indonesia? Kita lihat. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik. Karena berarti data mendekati nilai pusat dan kompak. Berarti semakin kecil itu berarti semakin bagus range-nya gitu ya. Berarti kalau di Ya. sini yang paling bagus siapa? Malaysia. Malaysia. Karena laju inflasinya dia itu nggak sampai lebih dari 4. Dan range-nya itu cuma 3 gitu kan ya. Berarti dia Iya, Pak. stabil gitu kalau ngomongin di apa di dunia apa perdagangan atau di apa perekonomian gitu ya. Berarti yang paling bagus adalah Malaysia. Yang paling buruk siapa? Paling buruk, paling jelek siapa nih? Indonesia. Indonesia. Ini hanya data aja ya, jangan jadiin patokan. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ngomongin simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata hitung dari nilai mutlak antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitung. Apa kalau ngomongin ini apa? Nilai mutlak berarti meskipun nanti pengurangnya ini adalah minus, dia tetap jadi positif ya, karena ada data mutlak, ada nilai X-nya ini ya. Oke, paham ya? Kita langsung ambil contoh. Paham. Paham, siap Kak Sinta. Ini belum ini ya. Ini jenis simpang rata-rata untuk data tunggal. Kita simbolkan di sini SR atau simpang rata-rata, yaitu nilai X untuk nilai pertama dikurangi dengan X bar. X bar ini apa namanya? Teman-teman apa? X bar? X bar apa? Apa X bar? Rata-rata bukan, Pak? Betul, Mbak Alia. Jadi X bar ini adalah rata-rata. Jadi nilai data dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan jumlahnya. Seperti itu ya. Nah, ini. Jadi simpangan rata-rata atau simbolnya SR, yaitu rumusnya penjumlahan dari X nilai data dari ke I dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Oke. Untuk data berkelompok, untuk rumus simpangan rata-rata sama ya, sebenarnya sama, cuman di sini ada pengalinya adalah FI. Apa itu FI? Jadi simpangan rata-rata untuk data berkelompok atau tabel, kalau biasanya tabel frekuensi itu ya, itu nilai data ke I dikalikan dengan jumlah data ke I dikalikan dibagi dengan apa? Jumlah banyaknya data. Oke. Nah, ini contoh untuk nilai data tunggal. Nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Tentang semangat rata-ratanya. Kita hitung terlebih dahulu rata-ratanya. Tadi kan rata-ratanya berarti kan dijumlahkan semuanya. Ya. Karena di sini N-nya ada berapa N-nya? N-nya ada berapa teman-teman? 6, Pak. 6. Oke. Benar nggak ya ini jawabannya ya? 12, 18, 18, 19 tambah ini 27. Benar nggak ini jawabannya teman-teman?
Rata-ratanya berapa? Benar nggak ini jawabannya? Rata-ratanya 6? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar. Ya, minimal ada yang ngitung ya. Nah, rata-rata ini akan dijadikan dasar untuk pengurang dari nilai data di atas ini. Oke? Kita lihat rumusnya tadi. Yang pertama adalah XI-nya dikurangi dengan X bar atau rata-ratanya. Data ke 1 berapa? 7. Oke. Dikurangi dengan rata-rata. Data X yang kedua dikurangi dengan rata-rata. Data yang ketiga dikurangi dengan rata-rata. Dan seterusnya dibagi dengan jumlah N. Ya, dibagi 6. Hasilnya berarti simpangannya adalah 1,33. Ada pertanyaan? Ada ya, masih gampang lah ya. Nah, contoh untuk data berkelompok. Coba. Kira-kira berapa nilainya, teman-teman? Simpangan rata-ratanya. Langkah pertama apa yang dilakukan? Langkah pertama yang dilakukan apa? Tes. Untuk menentukan simpangan rata-rata, kita harus melakukan apa dulu? Menghitung. Menghitung apa? X bar ya. Jadi teman-teman harus menentukan dari nilai ini, rata-ratanya berapa? Coba dihitung dulu. Berapa kira-kira rata-ratanya? Siapkan kertasnya atau kalkulatornya. Berapa nilainya? Untuk X barnya berapa nih? 75 tambah ini dibagi, nanti dibagi dengan 12 ya. Ada yang sudah dapat? Nilai rata-ratanya 87,92, Pak. Oke, Mbak Prima, saya tulis dulu ya. Nilai rata-ratanya 87,92, Pak. Oke. Yang lainnya sepakat? Jawabannya apakah sama? Sepakat? Setelah menentukan X barnya, N-nya berapa N-nya? 12, Pak. 12. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus ya. X1 dikurangi X bar ditambah X2 dikurangi X bar gitu ya. Ada yang sudah menentuk? Ini ketemu jawabannya? Dengan X12 dikurangi X bar dibagi 12 ya. Ada yang udah ketemu? Izin, Pak. Bukannya rata-ratanya itu ada 82,08 ya, Pak? Nah, ini berarti ada yang beda ya. Miliknya Mbak Nana berapa? 08, Pak. 82,08. Tadi siapa yang dapat 87,92 ya? Saya, Pak. Saya, Pak. Coba dihitung lagi ya. Dah, ini udah ketemu rumusnya, kita lihat jawabannya. Total ya. 82,08. Berarti jawaban yang benar milik siapa tadi? Ya, Mbak Nanda ya. Dihitung lagi ya, Mbak Primandasari ya tadi ya yang 87 ya. Oke? Jadi langkah pertama kita menentukan dari nilai rata-ratanya, X barnya.
Totalnya 985 dibagi 12. 8,82,08. Benar ya Mbak Nanda ya? Betul seperti ini? Iya, Pak. Oke. Setelah itu dilakukanlah pengurangan ya. Ini berarti X1 75 dikurangi 82. Ingat tadi di pengertiannya bahwa nilainya adalah nilai mutlak. Ya, meskipun 75 dikurangi dengan 82,3 minus 7, tapi karena harga nilai mutlak, maka dia nilainya langsung positif ya. Jangan tetap ditulis negatif ya. Oke, paham di sini? Ada yang tahu hasilnya ini dapat dari mana? 7,083 dari mana? Tes, tes, tes. Halo? 7,083 dapat dari mana, teman-teman? 75 Mutlak 75 dikurang rata-ratanya, Pak. Oke, kok nilainya positif? 75 sama 82 kan lebih besar 82. nilainya Karena nilai mutlak itu Oke. bersifat positif, Pak. Oke, sip, benar. Jadi 75 dikurangi dengan 82, 85 dikurangi 82. Ini udah positif ya. Ini negatif jadinya positif nilai mutlaknya. Maka baru nilainya ini di jumlah ya. Jadi nilai dari ini tadi dijumlah baru dibagi dengan nilai n-nya. Gampang ya? Nah, coba sekarang latihan. Kok ada dua ya? Bentar, bentar. Coba latihan dulu ya teman-teman. Coba dihitung. Berapa nilainya ini? Nilai dari X bar-nya dulu berapa? Ada yang udah ketemu? Yang pertama dilakukan pasti menghitung rata-ratanya ya. Berapa rata-rata dari data ini? Ada yang udah ketemu? Mbak Izaini, Mbak Nanda, berapa nilainya X bar-nya? Ini udah ada jumlahnya kan? Lebih gampang lagi. Ini udah ada jumlahnya. 3,3, Pak. 3? 3,3. Oke, Mbak siapa? Mbak Alia ya. Nah, nilainya X bar-nya 3,3. Oke, sekarang nilai X bar XI dikurangi Mbak Yana muncul. Gak apa-apa, gak apa. Iya, gak apa-apa ya Mbak Yana. XI dikurangi X bar. Yang X pertama berapa? Nilai pertama? Izin, Nilai. Pak, tapi kalau dihitung manual itu nilainya 53,6, Hah? bukan 26,4. Ini ada minus ya Kak ya? Oh, minus ya, Pak? Ini ada minusnya. Ini ada minusnya. Coba kalau di minus benar nggak hasilnya 26,4? Gimana Mbak Nanda? Betul Kak? Betul atau salah?
Gimana? Pak Nanda oke? Gimana Mbak Nanda? Benar nggak jawabannya ini? Ya benar, Pak. Benar ya? Oke ya. Nah, setelah itu kita menentukan XI kurangi X bar. Untuk yang data pertama berapa berarti nilainya? 4,2. 4,2. Terus X2-nya, data keduanya 4,9, Pak. 4,9. Oke. 3, 4,5, Pak. 4,5. Terus 1,6, Pak. 1,6. Oke. 7, 10,4, Pak. kok 10? Ini, Pak, Atau nilai X. kalau dia dimasukin ke nilai mutlak, itu tetap minus ya, Pak, jadinya? Perhitungannya Tetap tetap. minus Perhitungannya 13,7. Perhitungannya nih 13,7 dikurangi 3,3. Jawabannya berapa dulu? 17, Pak. 17. Hasilnya minus 17, tapi karena nilai mutlak jadi nilainya adalah 17. Oke? Paham ya di sini ya? Belum, Pak. Tadi Belum, nilai belum. X-nya itu di sini 26,2, Pak, bukan Ya, 4. 26,2. Benar, 26,2. Oke ya? Itu dia 3,2 ya ini ya. 3,275 atau dibulatkan 3,3 lah. Oke, untuk di sini oke nggak? Paham nggak di sini? Ini kan nilainya minus ya. Rumusnya kan XI dikurangi X bar. Jadi minus 13,7 dikurangi 3,3 jadinya minus 17 karena mutlak jadinya 17. Oke? Untuk yang ke ini berapa nilainya? 1,5. 1,5. Berikutnya yang tahun 2000. 0,2. Oke. Yang 2001 0,1. 0,1. Setelah itu ini di jumlah. Berapa jumlahnya? Berapa? Ini saya juga sambil ngitung juga nih. Ada yang udah ketemu? Ada yang udah ketemu teman-teman? Berapa jumlahnya berarti? 34, Pak. Oke, Mbak Alia, sip. 34. Nah, setelah menentukan ini baru kita masukkan ke dalam rumus. Ya, rumusnya apa? Ini. SR berarti 34. Jelek kali lah 34-nya. 34 dibagi berapa? Dibagi 8, Pak. 8. Berapa jawabannya Mbak Alia? 4,25, Pak. Oke. Jadi nilai simpangan rata-ratanya adalah 4,25. Jadi enak lebih dibikin seperti ini ya teman-teman ya. Biar nggak nulisnya ke samping panjang kayak yang tadi itu ya. Jadi langsung dibikin kayak tabelnya. X-nya berapa, X barnya berapa, langsung dihitung X pertama dikurangi X bar. Untuk lebih gampangnya. Nah, gimana dengan yang simpangan rata-rata untuk data berkelompok? Nah ini. Misalnya ada nilai 50 sampai 59, 60 sampai 69 dengan frekuensi ini. Jadi udah ada rumusnya ya. Nih datanya seperti ini. Berarti kita mencari XI dulu. Apa XI?
untuk nilai ini rumusnya tadi. Mana tadi teman-teman? Nah, X ini apa? Kalau untuk data berkelompok. Apa XI? Nah, ini nilai data dari ke I. Kalau data kelompok berarti dia adalah nilai tengahnya. Ya. Gimana dapat nilai tengah di dalam ini? 50 sampai 59. XI-nya berarti berapa? XI-nya berapa? Berapa? Nilai tengahnya dari 50 sampai 59. Berarti 54, berapa guys? 54, benar, 54,5. Jadi diambil nilai tengahnya ya untuk data berkelompok. Banyak kali yang jawab. Nah, kita ambil nilai tengah dari distribusi frekuensinya. 50 sampai 55 berarti 54,5, 60 sampai 69 berarti 64,5 ya, seperti ini. Nanti untuk digunakan pengurang seperti rumus sebelumnya. Nah, baru kita kalikan nilai tengah ini dikalikan dengan jumlah frekuensinya. Frekuensinya 8, nilai tengahnya 54,5. Dikalikan terlebih dahulu. Oke, paham di sini? Paham? Paham ya? Nah, baru kita mengurangi dari nilai XI dibagi X barnya. X barnya dari mana? Perkalian ini dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ini ya. Paham di sini? 3675 dapat dari mana teman-teman? Dari mana? 3,3675 dapatnya dari mana? Dari mana? Yang bisa jawab? Ini loh teman-teman. Ini ya. 50 dari jumlah datanya. Jadi setelah teman-teman menentukan nilai tengahnya, kita kalikan dengan frekuensinya, maka ini dapatnya FI kali XI. Oke? Baru kita jumlahkan. Ini adalah nilai FI kali XI-nya. Dibagi dengan 50 ini merupakan X barnya. Oke? Setelah itu, nggak bisa hilang sih. Setelah itu, baru kita menentukan apa ini? Lalu dari mana nih 19? Ya. Ada yang udah ketemu? Halo, tes. Coba sekarang, silakan dihitung simpangan rata-rata dari tinggi badan ini. Ya, teman-teman, coba. Ayo, saya kasih waktu ya untuk ngerjain ini ya. Hitung simpangan rata-ratanya. Nilai tengahnya berapa kira-kira ini, teman-teman? Nilai tengahnya berapa? Tes.
Ada, teman-teman? 142. 1, 4, 42. 2. Oke, ini 1 berapa? 147. 147, Pak. 147. 442. Nah, hanya seterusnya seperti itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo lanjut dikerjain seterusnya. Yang sudah silakan japri ya, bisa langsung japri, bisa langsung komen nilainya berapa. Ada yang udah ketemu? Kalau belum ketemu nanti buat PR saja. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita ngomongin terkait dengan simpangan baku atau standar deviasi. Kalau tadi kita ngomongin apa? Jangkauan, terus ada simpangan rata-rata. Sekarang kita ada simpangan baku atau standar deviasi. Standar deviasi itu apa? Jadi standar deviasi sebenarnya akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan yang dibagi dengan banyaknya bilangan dari akar atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Kalau misalnya kita nyari varians, itu kan ada ini ya. Kita bisa melihat rata-rata hitungnya dari setiap data. Varians itu merupakan alat apa ya? Alat ukur untuk dari serangkaian data yang dihitung untuk mencari rata selisih dengan data observasi tadi. Jadi ketika XI dikurangi X bar di akar, itu menjadi standar deviasi atau simpangan bakunya. Nah, kalau di statistik itu sebenarnya ada untuk menghitung standar deviasi itu ada 2 rumus ya. Ketika nilainya lebih dari 30, itu rumusnya berarti menggunakan untuk populasi. Sedangkan untuk nilai jumlah data kurang dari 30, kita menggunakan biasanya untuk ukuran sampel 30 atau sama dengan 30 itu udah pakai sampel. Biasanya untuk sampel itu N-nya, pembaginya itu N dikurangi 1. Nah ini ya untuk data tunggal. S-nya ini sama kayak tadi. Kalau tadi kita kan cuma membahasnya di sini aja ya. Nah, kalau simpangan baku atau data deviasi itu di akar dari nilai variansnya tadi. Atau untuk data berkelompok itu adalah sigma n, sigma x kuadrat, atau kalau biasanya di sini gini kayak gini. Akar dari alalala. Jelek kali ya. Atau ini kan dikuadratkan ya, sama aja ya sebenarnya ya. Jadi sigma x kurangi x dikuadratkan dibagi n. Seperti itu ya. Langsung aja kita ke contohnya. Nah, tadi kita setelah menentukan x, misalnya tentukan simpangan baku dari data. Ya. Kenapa Kak Vira? Kenapa Kak Vira tiba-tiba ya? Tinggal kita ini ya, kita cari rata-ratanya 2, 3 ya. Setelah itu kita cari x dikurangi x barnya. Ya, ini udah nggak ngomongin baku lagi ya, tetap ya. Jadi minus 3 dikuadratkan jadi 9. Minus 2 dikuadratkan jadi 4. Tahu ya ini ya, dapatnya dari mana ini?
Dapatnya dari mana teman-teman? -3? Halo? 2 dikurang 5, Pak. Kurangi X bar. 2x dikurangi x bar. X barnya tadi berapa? 5. 5. Ya Mbak Izani. Liris sekali mau menjawab. Jadi 2 dikurangi 5 minus 3. 3 dikurangi 5 minus 2. 5 dikurangi 5, 0. 8 dikurangi 5, 3. 7 dikurangi 5, 2. Setelah itu baru kita kuadratkan. Oke. Setelah dikuadratkan, terus di total dibagi dengan jumlahnya. Paham di sini? Ya, paham ya? Dulu sebenarnya ini ya rumusnya. Tadi yang di atas ini kurang ada kuadratnya di sini. Oke. Ada pertanyaan? Nah, untuk data berkelompok atau berbobot sama sebenarnya. Nah, misalnya nih. Tentukan standar deviasi dari data berikut ini. Ketika datanya di sini, ini 2 dapat dari mana teman-teman? Nilai tengah. Nilai tengah. Siapa? Mbak Iza ini ya. Jadi tetap kita harus membuat nilai tengahnya. F-nya berarti, ini kok 6 ini. Oh ini frekuensi Mbak. X-nya ini, nilai X-nya ini adalah nilai tengah. Kalau F ini adalah jumlahnya, frekuensinya ya. Oke? Ini baru nilai tengah. Oke ya Mbak Iza ini ya. Paham guys? Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nilai 8 dapat dari mana Mbak Iza ini? 2 kali 4, Pak. 2 kali 4, benar. F kalikan X. X kuadratnya dari mana? 8 kuadrat, Pak. 8 kuadrat berapa? Kuadrat, Pak. Maaf. Dikuadratkan, Pak. 4 kuadrat. 4 kuadrat kan X ya. X-nya di sini kan. Ini nilainya dikuadratkan. Setelah itu baru dikalikan. F kali X kuadratnya. F-nya yang mana tadi? 2, Pak. 2. Ini ya. Akhirnya nilainya Fx kuadratnya 32, 196, 800, 1014. Di total. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam rumus. Oke. Sigma Fx kuadrat 2042. Oke. Jumlah frekuensinya 20 ya. Masukin. Terus jumlah dari F kali X-nya. F kali X 194 ya. Dibagi dengan jumlah F-nya. Pertanyaan? Coba dihitung. Benar nggak jawabannya ini? Benar nggak? Jawabannya 2,83. Benar, teman-teman? Ada yang udah hitung? Benar nggak? Ada yang udah hitung? Oke. Apa aja udah bener ya? Kita hitung lagi. Sekarang kita ngomongin variasi. Yaitu jumlah kuadrat dari selisih nilai data observasi dari nilai rata-ratanya. Kemudian dibagi dengan jumlah observasinya. Rumusnya sama. Itu data tunggal. Ini ya. Kan sama aja tadi ya. Ini sama ditaruh di sini juga sama. Sering ya kita ngomonginnya varian gitu ya. Nah ini kalau ngomongin pakai S, berarti dia untuk data sampel atau nilai N-nya kurang dari atau sama dengan 30. Kalau di statistik seperti itu ya, harus dilihat jumlah datanya. Kalau datanya N lebih besar dari 30,
Simbolnya pakai apa, teman-teman? Biasanya. Ada yang tahu? Kalau untuk data N lebih dari 30. Ada yang tahu nggak ini simbol apa? Apa? Sigma kuadrat ya. Oke. Nah, berhubung kita ngomongnya kurang dari 30, maka kita pakai untuk varian S kuadrat ya. Rumusnya sama seperti tadi, sebenarnya udah kita hitung-hitung juga tadi ya. Nah, perbedaannya di sini nih. Dikuadratkan dulu baru dikalikan FI-nya. Nah, ini coba varians dari data berikut. Apa tadi yang pertama yang kita lakukan? Ini langsung data berkelompok ya. Pakai ini ya. Kita harus tetap mencari nilai apa teman-teman? Nilai tengah dulu ya. Untuk mencari XI-nya kita harus tetap nyari nilai tengahnya. Ya, Mbak Iza ini. Iya, Pak. Ya, Pak. Setelah mencari nilai tengahnya, kita cari rata-ratanya. Oke. Ini kita dijumlah dulu. Paham di sini, teman-teman? Ada yang kurang paham? Hei. Ketemu nggak nih nilainya? Ada yang udah ketemu? Sama ya, seperti ini hasilnya ya. Jadi jangan sampai keliru. Jadi data nilai dari apa namanya X bar tetap harus dicari dulu ya. Jadi setelah kita mengetahui titik tengahnya, duh, kok sakit sih. Bentar ya, maaf. Nilai 361 dapat dari mana, teman-teman? 361 dapat dari mana? 54,5 dikali bar. Hah? X barnya berapa? X barnya berapa? Ada yang tahu berapa? Berapa nilainya? X barnya berapa? Berapa? 73,5 Pak. 73, 5. oke. X barnya 73,5. Dapat dari mana, Mbak? Ini siapa tadi yang ngomong? Dari ini Pak, jumlah FI kali XI itu kan Pak 3.065 Mm-mm. dibagi Mm-mm. 50 Pak. Jumlah dari Oke. Benar. Jadi 73,5. Berarti nilainya 361 dapat dari mana? Dapat dari mana? Berarti 361 kan XI data pertama adalah 54. Jelek kali. 54,5 dikurangi 73,5. Berapa jawabannya? Dikuadratkan. Benar ya? Hasil 19 kuadrat berapa? 361.
Coba sekarang tak tanyain. Tadi yang udah jawab Mbak Izani apa siapa tadi? Mbak Izani, 81 dapat dari mana Mbak? Mbak Izani? Mbak Izani, apakah ada di sana? Nilai 81 dapat dari mana? Tes Mbak Izani. Atau Mbak Intan, Mbak Intan. Iya, Pak. Siapa Mbak Intan? 81 ini kira-kira dapat dari mana Mbak Intan ya? Dari ini, Pak, 64,5, Mm-mm. 73,5, Iya. Pak. 64,5 dikurangi 73,5 berapa jawabannya? 9 9, di kuadrat Pak. jadi Betul. Oke. Kuadrat. Sekarang eh, Mas Samuel, Mas Samuel. Ada Mas Samuel? Mas Samuel. Wah, nggak ada. Mbak Alia, Mbak Alia. Nilai 1 dapat dari mana Mbak Alia? Dari 74,5 dikurang 73,5 Pak, terus di kuadrat. Ah, betul. Paham berarti ya di sini ya. Jadi langkah pertama tetap mencari nilai rata-ratanya. Di sini ya. Baru setelah mendapatkan rata-ratanya, teman-teman baru mengkuadratkan pengurangan dari data pertama dikurangi rata-rata dikuadratkan ya. Setelah itu baru masukin. Jadi yang ada di rumus di sini itu di ini semua, dihitung semua. Ini 2888 dapat dari mana nih? Siapa yang belum? Mbak Lucy, Mbak Luciana? Dari mana Mbak? Kira-kira Mbak ini Mbak? 2800 dapat dari mana? Mbak Luciana. Ding ding. Mbak Evra, Mbak Evra Milia atau Mbak Elizabeth? 2888 dapat dari mana kira-kira? Mbak Miftahulanyana, Mbak Nanda, Mbak Vira, Mbak Veneranda? Siapa nih yang jawab? 8 dikali kali 361, 361, Pak. Pak. Gimana? Yang itu Pak, ada hasil dari 8 dikali 361. Betul. Jadi ini ya, ini dikalikan. Oke, semua data ini dikalikan dengan yang di sini. Oke, sama semua, benar? Baru dijumlahkan. Setelah ketemu nilai ini, baru kita masukkan ke dalam rumus. Ini kan udah ada nih. Ini kan sama ya. Dengan ini sama ya. Oke, sama. Jumlah FI-nya udah ketemu. Tinggal dimasukkan. 7.250 dibagi 50 sama dengan 145 di akar. Jawabannya 12,042. Oke ya. Gampang ya. Coba yang tadi. Nih. Untuk tinggi badan ini. Coba dihitung ini ya, apa variasinya. Tentukan dulu tadi apa? XI-nya. Ya. Ada yang udah ketemu? Ini berapa ini, Mbak? Siapa? 15? Berapa? 152 Pak. 52. Oke, Mbak Alia. Terus. 157. Ah. 162. Wah, kayaknya Mbak Alia udah selesai nih. Kalau udah selesai bisa dikirim Belum Pak, langsung, Pak. belum. Oh, belum ya. 162. Terus ini. 167. Mm-mm. Terus. 172. Oke. Setelah itu diapain? Dikalikan ya? Bener nggak? Benar Ya, Pak. Pak. Berapa nih?
184. Berapa? 284. 284. Yuk, lanjutkan yuk. Silakan dihitung dulu. 284. Ya, coba nanti jawabannya berapa? 304. 314. Oh, ini maunya didikte gitu ya. 304. Ya udah, kita turutin 304. 84. Ini berapa nih? 94. 394. 394. Terus, ini berapa? 304. Kok 300? 204, Pak. Kok 204? Oh, 157 kali 14. 152 kali 10. Pak, data kelas kedua itu salah, Pak. Gimana? Data kelas? 147 kali 4, 588, Pak. Oke, tadi siapa tadi jawab 394 itu? Sekali 2 semua. Dikalikan 2 sama mbaknya ya. Berapa ini jadinya? 5? 88, Pak. Jaringannya. 588 ya. Oke, terus? 2198, Pak. Ini Mbak Prima kayaknya udah selesai, Mbak. Ayo, Mbak, dikerjain, Mbak. Kirim, Mbak. Dikirim ya. Yang sudah. Silakan dilanjutkan. Dua satu. Alah, jelek kali. Yang sudah boleh dikirim nanti saya push. Saya push. Yang saya jadikan ini. Ciu. Benar nggak sih ini? 157 kali 14, 2198. Ayo, yang sudah silakan dikirim. Coba, ada yang udah ngirim belum? Belum. Saya tunggu ya, yang udah ngerjain boleh dikirim. Pak, minta soalnya lagi, Pak. Oh, minta soalnya lagi. Tadi belum ditulis ya? Mana tadi? Sebagiannya aja, Pak, yang Oke. Start. Udah kelihatan? udah, Pak. Ya. Yang sudah bisa dikirim. Loh. Apa barusan?
Wih, Mbak Nanda udah selesai. Loh, kok sampai situ tok, Mbak Nanda? Kok sampai X bar aja? Kerjain sampai selesai dong. Simpangan rata-rata. Terus, ini saya masuk nggak ya? Mbak Nanda bisa dilanjut untuk simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-ratanya berapa? Terus nilai dari variannya berapa? Ya Mbak Nanda ya. Ini tak kasih contoh. Jadi setelah ketemu nilai X-nya, nih, variansnya ya. Jadi setelah ketemu X I-nya dikalikan FI kali XI, terus dikurangi rata-ratanya. Sama S kuadratnya ya Mbak Nanda ya. Ini Mbak Nanda, ininya udah benar Mbak Nanda. Sampai di X barnya udah sesuai, udah benar. Oke. Sekarang tinggal XI dikurangi X barnya. Coba sih dihidupin ininya, videonya ngerjain nggak ya? Kali aja ada yang nggak ngerjain, nungguin jawaban dari temennya. Mbak Intan, oke, cek ya. Untuk XR, nah, rata-ratanya mana Mbak ini Mbak Intan ini? Oke, X barnya udah ketemu. 15, 57,7. Oke, masuk. Mbak Intan masih ini ya Mbak Intan? Belum 31,4 ya. FI kalikan XI minus X bar dikuadratkan. Mbak Intan mana Mbak Intan? Mbak Intan open cam dong. Kak Intan. Iya, Pak. Nah, sebenarnya Mbak Intan kayaknya belum dikuadratkan ya. Udah dikuadratkan belum itu? Tadi nengok itu, Pak. Contoh kan yang Bapak bilang kan mencari simpangan rata-ratanya kan, Pak. Bukan Oh itu iya. Kalau variansinya. simpang, kalau simpangan rata-rata nggak sampai di ininya ya. Coba Iya, sekarang Pak. Tadi saya dihitung cari. variansnya juga. Iya, Pak. Baru Oke, simpangan rata-ratanya yang saya cari. ya, siap. Boleh. Saya cek dulu juga ya. Iya, Pak.
Udah? Ada yang udah ketemu? Nah, tadi. Milihnya Mbak Intan mungkin ada yang agak salah di sini ya. Yang ini milihnya Mbak Intan, seharusnya kan ini apa tadi? Harga mutlak ya Mbak Intan ya. Tapi milihnya Mbak Intan dikurung dikuadratkan. Tapi nilainya nilai mutlak. Ya, Mbak Intan ya. Ada Mbak Intan? Iya, Pak. Milihnya Mbak Intan yang ini, tadi kan setelah ketemu nilai rata-ratanya, ya, kan XI kurangi X bar. Di sini adalah kalau menghitung simpangan rata-rata itu adalah nilai mutlak. Tapi kalau yang dikirim Mbak Intan ini kan dikurung terus dikuadratkan ya. Belum saya kuadratkan, Pak. Makanya, tapi judulnya di headline-nya, di judulnya itu kan X dikurangi XI kurangi X bar dikuadrat. Bener nggak? Tapi contoh yang Bapak kirim di atas itu kan, Pak, Mm-mm. XI dikurang X barnya, Pak. Ah, Karena kan Pak latihannya kan iya di benar, situ. benar. Itunya udah benar. Cuman headline-nya Mbak Intan aja yang itu dikuadratkan. Jadi seolah-olah untuk mencari variansnya gitu Iya, loh. Pak. Ini Ya, mau dikerjakan, Pak, iya mencari ya. varian Cuman headline-nya kuadrat. untuk yang ini jangan dikuadratkan ya. Nilai mutlaknya saja. Oke, Mbak Intan, Oh, paham ya? Dipahami ya? iya, Pak. Iya. Udah bener, nilainya udah bener, cuman headline-nya aja, judulnya aja dia masih XI dikurangi X bar dikuadrat. Itu kalau XI dikurangi X bar dikuadratkan itu nanti stepnya untuk mencari variasinya. Begitu ya Mbak Intan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Cuman judulnya aja kan, Pak. Iya Salah betul. apa tadi? Salah nulis. Iya betul. Oke, saya cek lagi. Ada lagi yang udah selesai? Ini belum ada yang ngirim, Mbak Intan aja. Oh, Mbak Alia. Oke, cek ya Mbak Alia ya. Berantakan ya, Pak. Sabar, nggak apa-apa. Nah, milihnya Mbak Alia. Mbak Alia ya. XI dikurangi X bar, udah dikuadratkan Mbak itu Mbak. Udah, Pak, yang di bawahnya, Pak, yang kuadratnya. Oh, yang 246 ini ya. Oke. Makanya kemana ini? Oke, kita buka miliknya Mbak Alia ya. Nah, Berantakan, Pak, malu, Pak. oh lo nggak apa-apa. Kan buat ini, buat apa? Teman-temannya nanti biar nyontek enak. Nah, oke, nampak teman-teman? Kalau miliknya Mbak Alia ini belum langsung menghitung variansnya ya. Ya Mbak Alia ya. SR-nya simpangan rata-ratanya masih belum dibuat. Oke, benar ya Mbak Alia? Mana nggak Mbak Alia? Mana Mbak Alia? Sini, Pak, iya, Pak, ya. Ya, dan saya bandingkan dengan miliknya Mbak Intan. Kalau Mbak Intan udah ngerjain SR-nya. Berantakan, Pak. Aduh, gak apa-apa. Nyantai aja. Nih, ini sekarang miliknya Mbak Intan dulu. Jadi kita tadi yang pertama adalah menghitung simpangan rata-ratanya. Dari data
Ini kan diketahui nilai tengahnya atau XI-nya itu adalah 142. Oke ya. Semua setuju? Sama semuanya jawabannya? Setuju ya? Setelah itu kita mencari nilai X bar-nya. Nilai X bar dapat dari mana? Nilai F frekuensi dikalikan dengan nilai tengahnya dulu. Dikalikan semuanya. Oke. Setelah itu dijumlah dibagi dengan bisa. Nah, ini nilainya 78850 dibagi 50. Jawabannya 157,7. Sama yang jawabannya Mbak Intan sama Mbak Alia untuk nilai X bar-nya. Oke ya? Deal, setuju semuanya? Setelah itu, stepnya nilai XI dikurangi X bar. Ini salah judulnya. Maka tadi saya informasikan ke Mbak Intan, ini judulnya masih salah gitu ya. Headline-nya salah. Ini seharusnya adalah apa? Nilai mutlak. Ya. Nilai mutlak dari pengurangan XI dikurangi X bar. Nah, ini nilainya 15,7. Oke. Setelah itu dikalikan 2 kali dengan XI ke X bar. Dikalikan semuanya baru dijumlah. Baru dibagi dengan 50 itu untuk simpangan rata-rata. Ada jawaban lain teman-teman? Mungkin ada salah perhitungan dari miliknya Mbak Intan. Nah, kita lanjut ke miliknya Mbak siapa? Alia. Untuk menghitung X S kuadrat atau variansnya. Jadi setelah kita mengetahui dari ini, ya, oke X barnya sama ya, Mbak Intan dan Mbak Alia. Kita menentukan nilai dari XI kurang X bar dikuadratkan di sini. Ya, setelah dikuadratkan, nggak bisa ya. Setelah dikuadratkan baru dikalikan dengan frekuensinya. Setelah itu dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan baru dibagi dengan N-nya. Jawabannya ada yang beda? Biasanya Mbak Iza ini udah selesai duluan, nggak ada kabar Mbak Iza ini. Wih, Mbak Nanda udah ngirim. Kok beda ini Mbak ini? Jawabannya berapa? Ini ada perbedaan ya dikit ya. Ini nanti dicek lagi untuk nilainya. Ini siapa? Mbak Nanda. Oke, Mbak Intan udah ngirim kembali. Sama udah jawabannya sama Mbak Intan sama Mbak Alia. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada pertanyaan kita lanjut ke berikutnya. Bentar. Sering ya kita menjumpai hal-hal perhitungan seperti ini ya. Bahkan di dunia pekerjaan kayak di tempat saya itu untuk variansi itu sangat dibutuhkan teman-teman. Apalagi kalau kita ngomongin manajemen risiko. Itu kita harus melihat variasi dari berbagai macam kejadian yang ada di perusahaan atau organisasi. Nah, sekarang kita ngomonginnya angka baku. Jadi dalam statistik untuk membandingkan dua keadaan atau lebih diperlukan adanya nilai simpangan baku. Sedangkan dasar yang digunakan untuk membandingkan dua keadaan atau lebih tersebut disebut dengan angka baku. Nah, angka baku rumusnya Z. Kalau biasanya ada tabel Z gitu ya. Nah, Z adalah angka baku. Ini lebih gampang, lebih simple perhitungannya ya. Izin Pak, Ya. PPT-nya nggak nampak Pak. Oh, maaf. Belum share ya ternyata ya. Sorry. Udah nampak? Sudah Pak. Sudah ya. Nanti kita akan banyak berlatih aja ya teman-teman ya. Angka baku. Nah, jadi tadi udah saya jelaskan bahwa dalam statistika untuk mendapatkan
Untuk membandingkan dua keadaan atau lebih diperlukan namanya nilai simpangan baku. Sedangkan dasar digunakan untuk membandingkan dua keadaan atau lebih disebut dengan angka baku. Rumusnya ini, angka baku, variabel atau data, terus dikurangi dengan min dibagi dengan simpangan bakunya. Ini contoh. Jadi gampang banget sih kalau kayak gini ya. Sudah ditentukan nilainya. Nah, koefisien variasi adalah variasi dalam bentuk relatif. Koefisien variasi merupakan perbandingan dua nilai antara standar deviasi dengan min dan dikalikan dengan 100%. Nah, koefisien variasi dirumuskan sebagai berikut ini. Koefisien SD dibagi X bar kalikan 100%. Di mana KV adalah koefisien variasi, SD adalah standar deviasi, X adalah min. Contohnya seperti ini. Di sini ini berapa nilai minnya kalau kayak gini? Ini tadi udah dibahas belum ya? Udah ada ya di atas ya. Nilai minusnya tadi kan 73 ya. Standar deviasinya juga sudah dapat 12,045. Nah, tinggal dikalikan aja. Oke, kalikan dengan 100%. Jadi koefisien variasinya adalah 16,38%. Ada kalau seandainya ini tadi yang dikerjain sama Mbak Alia, berapa kira-kira koefisien ininya? Angka baku dan koefisiennya. Koefisien variasinya. Ada yang bisa bantu? Mana tadi? Ayo Mbak Intan, Mbak Alia, dilanjutkan nilainya. Sambil saya tak mencari soal-soal lagi untuk kita bahas. Ayo silakan dikerjain dulu. Lanjut ya Mbak Intan ya, Mbak Alia, dan teman-teman yang lain. Tadi udah dapat nilainya, nilai simpangan bakunya sudah dapat, nilai standar deviasinya udah dapat. Sekarang tinggal mencari ininya, koefisien variasi sama simpangan baku. Oke. Rumusnya masih hafal? Mbak Alia, Mbak Nanda? Enggak, Pak. Lupa, Pak. Ngomong dong, ngomong. Bentar ya. Dah. Nih, kafenya. Satu lagi nilai apa, Pak, yang dicari? Satunya ini, angka baku. Tapi angka baku ini setiap variabel X-nya sih. Langsung koefisien variasinya aja. Udah ketemu? Kalau udah ketemu, bentar, tadi kita ada soal, contoh soal ini. Bentar, bukan ini. Udah dikirim ya yang udah ngerjain. Bentar, saya tak ini dulu. Untuk rumus, bentar.
Ada? Lo kok belum ketemu? Belum dikirim? Ya, Mbak Lia, Mbak Nanda belum dikirim? Eh, apakah susah? Sebegitu susahnya? Ya, kok belum dikirim, Mbak Intan? Ntar saya kasih satu lagi. Terus, udah ada yang nemu? Lo berapa, Mbak Nanda? Susah kah? Kan tinggal dikalikan aja ya. Standar deviasinya tadi berapa menurut Mbak Nanda? Akar kuadratnya 7,15 ya. Dibagi dengan X barnya berapa tadi X barnya? 157,5. Dikalikan dengan 100%. Ya Mbak Nanda ya? Ketemu nggak tadi? Tes? Halo? Mana tadi? Dulu. Nah, 4,76 ya, Pak? 4, koma 76. nilainya bentar, saya juga belum gitu sih. Standar deviasinya 7,15 ya. 7, oh ya, ding, Pak. Bentar, Pak. Benar kan? Standar deviasinya tadi kan akar kuadratnya tadi dibagi dengan 157,7 dikalikan dengan 100%. Jawabannya berapa? 4,53%. Ya, dari datanya tadi kan udah ketemu nilainya. SD-nya tadi kan akar kuadratnya berapa? 7,15. 15, Pak. X barnya 157,7. 157,7 ya. Tinggal dimasukin. Ini dibagi, dikalikan 100. Jawabannya berapa, Mbak? 4,5. 4,53%, Pak. 4,53%. Oke, gampang ya kalau ini ya. Tinggal meneruskan aja. Tadi kok lama banget ya? Kenapa ya? Nah, sekarang coba. Ini teman-teman. Tadi, lah, mana tadi? Nih, coba sekarang cari nilai varian dari data tersebut. Nilai varian ya.
Hitung S-nya. Jelek. S kuadratnya untuk 2. Nah, ini. Langkah pertama untuk data tunggal gampang ya. Untuk data tunggal apa yang harus dilakukan pertama? Langsung dicari nilai apa nih? Nilai rata-ratanya ya. Benar nggak? Benar? Saya kasih kesempatan lagi untuk menghitung untuk mencari nilai S kuadratnya. Jadi ini apa? Yang lain juga ngerjain ya, Mbak Yeni, Mbak Maria. Mbak Yeni, coba Mbak Yeni. Langkah pertama yang dilakukan apa Mbak Yeni? Mana Mbak Yeni? Mbak Yeni. Adakah orangnya? Mbak Saren, Mbak Saren. Tes. Mbak Saren Putri. Mbak Sinta tadi udah ya. Mbak Sinta jawab tadi ya. Mbak Primandasari. Untuk mencari S kuadrat dari data tunggal. Ini kan untuk data tunggal dan ini untuk data berkelompok. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Coba sekarang semua open mic. Nggak usah open cam, nggak apa-apa, open mic semuanya. Mbak Alia, Mbak Mas Omel udah, Mbak Intan, Mbak Sirsen. Coba sekarang open mic semuanya. Untuk menghitung varians dari data tunggal, yang pertama kita lakukan adalah mencari Rata, Pak. rata-ratanya dulu. Rata-ratanya berapa? 3,3, Pak. Berapa? 3,3, Pak. 3, gila ya. 3, wah, ini lagi di perjalanan kayaknya ini suaranya. Ada angin-angin sepoi-sepoi. 3,3. Setelah itu apa yang dilakukan setelah ketemu 3,3? Kita mencari nilai X XI dikurangi rata. X bar. Ya, Ya, Pak. berapa nilainya nih? 4,2. Pak. 4,2. Terus? 4,9. Oke. 4,5. Terus? 4,5, Pak. Oke. 1,6. 1,6. Terus? 11, Pak. 17. Minus 17. Terus? 1,5, Pak. Yuk. Terus? 0,2. 0, Pak, maaf kok minus ya, Pak? Kan nilai mutlak, Pak. nah, balik lagi. Ini kita mencari varian atau mencari ini varian atau simpangan rata-rata? Varian, Pak. Varian simpangan pakai nilai mutlak atau ini nilai mutlak atau nanti dikuadratkan. Dikuadratkan. Ya, beda ya rumusnya ketika kita mencari S itu kan nilai mutlaknya ya. Tapi kalau varian kita mencari nilai kuadrat dari ini nilai X dikurangi
X X bar. barnya nih, ini kurang barnya ya. Tar. Amin, tadi siapa tanya? Yang kenapa kok minus, masih minus? Alia Pak yang tanya Pak. Oh iya, gimana Mbak Alia, udah paham ya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Jadi beda. Kan pertanyaannya bukan simpangan rata-rata, tapi tanyanya adalah variansnya. Ya. Ini berapa? 0,2 Pak. Oke, Mbak Elizabeth. Akhirnya Mbak Elizabeth ngomong ya. Ini berapa? Minus Minus 0,1. 0,1. Ya, betul. Setelah itu, 23,1. apa nih? Kok tiba-tiba 33,1 apa nih? 23 Pak. Apa 23? Apanya 23 ini? Bingung saya. Maaf Pak, pikir masih hitungnya yang jumlahnya lagi Pak. Kan Salah sudah. hitung Pak. Terus Kan sudah. Setelah itu apa? Kita bikin Kuadrat. dikuadratkan. Ya. Oke. Ini berapa? 17,64. Betul. 17,64. Ini 24,01 Pak. 24,01. Nih 20,25. 20,25. Nih 2,56. 56. Terus 289. 289. Udah jelek ya angka 9-nya, maaf ya. Ini berapa? 2,25. Oke. Ini 0,04. Ini suaranya yang di jalan siapa ya? Bolehlah di close mic-nya daripada mengganggu yang lainnya. Maaf Pak, kipas. Oh, kipas. Ih, masa di Malang pakai kipas sih? Panas Pak. Oh iya kah? Oh. Malang memang panas tahu Pak. Ih. Oh, mungkin saya terlalu lama di desa kali ya. Di rumah saya tuh nggak ada kipas loh di Malang. Di kabupaten masih dingin Pak. Bener sih. Apalagi saya desa ya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, di total ini berapa totalnya? 4 biji. Ada yang dapat nilai totalnya berapa? Mbak Izani udah dapat? Belum Pak. Belum, Pak. Nih emang nilainya jelek ya. Tulisannya jelek, maaf. 17,64 ditambah 24,01 ditambah 20,25 ditambah 2,56 ditambah 289 ditambah 2,25 tambah 0,04 tambah 0,01. Nilainya 355,76. Koreksi jika salah ya. Astagfirullah. Benar? Ada yang udah sama nilainya? Totalnya? Ya. Sama nggak nilainya? Benar nggak? 355,76. Setelah itu di? Saya 355,75 Pak. Oh iya, 5 gitu ya. Oke. 5 berapa? Belakangnya kan gede ya. Berarti nilai X barnya berapa? Rata-rata dari ini berapa? Diperlu nggak? Diperlukan ya itu. Jadi X kuadratnya berapa? Nilainya berarti berapa? X kuadrat sama dengan total nilai ini dibagi dengan jumlah
Bener nggak? Benar, Pak. Hah? Gimana? Wih, Mbak Izani lagi nukang. Kayak gedor-gedor gitu. Ya, dibagi 8 gini ya. Jawabannya berapa? 13,4 Pak. Hah? 355 dibagi ini kok 13? 44,46, Pak. 355,75 kan, Pak? Ya, 355,75. Tadi jawabannya berapa? Ada yang ngomong berapa tadi? 44,46, Pak. Bener. Nih. Jadi jawabannya adalah nilai X kuadratnya adalah 44,46. Paham di sini? Nah, sekarang kita menentukan untuk nih. Ntar ini karena tempatnya nggak ada ya. Ntar ininya kita bikin di baru. Ntar ya. Oke. Sekarang kita menghitung untuk data frekuensi. Yang pertama harus dilakukan apa? Ketika menentukan seperti ini, untuk mencari S-nya. Belum saya slideshow, sorry. Untuk mendapatkan S kuadratnya, yaitu apa? Cari nilai Wih, Mbak Iza ini suaranya serak-serak gitu ya. Kenapa Mbak Iza ini? Lagi sakit Mbak Iza ini. Bapak. Kita nyari nilai Tengahnya Pak. tengahnya, bener. Kita nyari nilai tengahnya dari masing-masing data ya. Berapa nilai tengah untuk ini? 65,5. Ya, kok 66, Pak. 65,5? 66 Mbak Iza ini kan ditambah dibagi 2 ya. 66. Ini berapa? 69, Pak. 69. Ya, jelek lagi kan kalau bikin angka 9 tuh mesti deh. Ini berapa? 69 ya. Oh, enggak, ini aja deh. Jangan di ini. Ntar ya, teman-teman. Tadi berapa? 69 ya. Agak susah juga. 69 terus ini berapa? 7? 7 berapa? Halo? Kelihatan teman-teman? Pak. 72, Pak. 72. Ini 75. 75. 78. 78. 81. 81. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah ketemu nilai tengah? Cari F kali XI, Pak. Frekuensi, Pak, dikali sama XI. Berarti
Enggak, ini dulu. Cari X barnya dulu. Aduh, Dijumlahkan, Pak. jumlahkan dulu ya. Berapa ini X nilainya? bar, Pak, dapat Hah? dari X bar kan Pak, dapat dari F kali XI per F, Pak. Jadi harus kita cari dulu, Pak, F kali XI-nya. Coba diulang. Gimana? Mau cari X bar kan, Pak? Iya. Itu kan, Pak, harus kita cari dulu F kali XI-nya, Pak. Barulah dibagi dengan frekuensinya. Ini ya. Dikalikan dulu ya, frekuensi dikalikan dengan nilai tengahnya dulu ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, benar. Sip. Ini berapa berarti? F. 132. Bentar, nanti biar teman-teman enggak ini. F kali Oh. X-nya. 1, 32. 132. Mbak Iza ini. Siap Mbak Iza ini. 132. Terus nih 3. 345, Pak. ya Allah jeleknya. Ini 3 ya. Terus 936. 936. Terus 1050. 1050. Waduh, sulit. Terus 1036, Pak. berapa nih? Yang mana Enggak, nih? yang itu, Pak. Yang frekuensinya 14 bukan 1036 ya, Pak? Kok 36 kan kalinya kan 75, Kakak. Gak mungkin dong 5 ada belakangnya 6. Oh iya, Pak. Iya, maaf. Kalian salah, Pak. Bener gak? Setuju nggak? 1005 berapa nih? 1050 ya? Bener gini ya? 1050 ya, Mbak Alia ya? Ini 78 kali 4. Berapa? 312, Pak. 312. Ini 162. Coba di total berapa? 2.937, Pak. 2009. 937. Gini. 13. Tambah 2775, Pak. 3.249, Pak. Kok beda-beda semua sih? Coba ya. Pak. Gimana? Coba saya ini dulu. Kita hitung juga 132 kali 2 tambah berapa tadi? 345. 2937, Pak. Nah, itu ada 2 orang. 2937. Benar ya? Udah deal ya ini? Berarti X barnya berapa? Ini jumlahnya berapa? 40 ya? Benar Iya, nggak? Pak. Jadi 73,425, Pak. 73, 425. 425, Pak. oke, X barnya 73,245. Oke ya? Sama semua? Sekarang baru kita menentukan X dikurangi X bar. Di apa nih? Ini belum, jangan di ini dulu deh. Nanti aja itu. Dikuadratkannya terakhir ya. Ini dulu berapa? XI dikurangi X bar. Berarti berapa? 66 dikurangi 73, Negatif 7,425, Pak. negatif 7,425. Oke. Terus yang ini nomor 2 negatif 4,5. 4,5. 4,5. 4,45, Pak. 4,425. 425, Pak. Siapa tadi? Minus 4,425.
Berikutnya minus 1,425. Benar nggak? Kalau ada yang nggak sama ngomong ya. 4,25. Benar nggak? Kan 73,425 di ini. Benar ya? Terus 1,575, Pak. 575. Terus 4,5. 575, Pak. Oke, benar Mbak Alia. 4,575 ya. Terus ini yang 81 7,575. 5, Pak. Oke, benar ya. Dari sini semua benar? Udah sesuai? Udah, Pak. Setelah itu diapain? Data ini Dikuadratkan, Pak. dikuadratkan. Berapa? Yang pertama? 55. 5,13, Pak. 55,13. Oke. Terus ini 19,5. 0,58, Pak. Oh, yang ngerjain Mbak Nanda aja ya kayaknya ya. Yang lainnya. 581 ya, 58. Terus 2,3. 2,03, Pak. benar 2,03. Terus 2,4. Benar nggak? 2,48, ya, Pak. 481. Oke. Lanjut. 20,931. 93, Pak. Benar ya Mbak Intan? Kok tiba-tiba menghilang? Iya, Ini benar, Pak. 57,38. Nah, setelah itu diapain? Ketemu ini. Dikali, Dijumlahkan, Pak. kok dijumlahkan? Dikali sama frekuensinya lagi, Pak. Nah, dikalikan dengan frekuensinya dulu, Mbak siapa? Mbak Nanda ya? Mbak Nanda apa Mbak Alia tadi ya? Mbak Nanda. Dikalikan dulu dengan frekuensinya. Kita ganti di sini ya. Berarti ini F dikalikan X kurangi X bar dikuadratkan. X kuadrat yang ini ya. Berarti 2 dikalikan dengan 55,13 tadi. Berarti 110,26, 26, Pak. 1102. 262. Ya. Aduh, jeleknya. Nah, maaf ya. Terus saya tulis saja ya di ini ya. 110,262. Setelah itu 97 9, Pak. 97,905 ya. Oke. Terus berapa? 26 26,39, Pak. 26 kok kali 39? 5, Pak. Lu ketambah 5. Ini tadi berapa? 2,031 ya. Dikalikan 13 berapa? 26. 26,39, Pak. Iya, Pak. Aku juga dapat segitu. 26,39, Pak. Bentar. Beda. 031 kali. Kenapa sih yang nggak gabung di sini? Anjay. Ini loh. 2,031 ya. Ini kan 03 ya. 2,031 dikalikan 13. 26,0403 kan?
Bener nggak? Tapi Pak, dari atas kita udah ngambil 2 di Oh, 2 belakang. angka ya. Diambilnya 2 angka aja ya. Oke deh kalau gitu. 26,39. Oke, nggak apa-apa. Terus 34,72. 72 Pak. 7,72 Pak. 24,72. Bentar. Takutnya nanti salah persepsi nih nanti. Tiga 4,72. Terus 83,72. 83,72 Pak. Terakhir 114,76. 76. Coba 76. sekarang. Berarti setelah itu diapakan? Setelah dapat di jumlahnya ya. Jumlah berarti sigma dari F kali X min X bar kuadrat. Ya. Berapa totalnya? 467. Benar nggak? 467. Berapa? 46. 467,75 Pak. 75. Nah, setelah itu baru S kuadratnya berarti sama dengan berapa? Dibagi dengan jumlah frekuensi. N. Frekuensi. Dibagi 40. Benar ya? Benar, Pak. Benar, Pak. 11,69. 11,69. Oke. Nah, standar deviasinya berarti berapa? Simpangan bakunya berarti berapa? Berapa, teman-teman? Tinggal di akar saja kan? Ya. Ini 11,69 itu S kuadrat. Ya kan? S kuadratnya sama dengan 11,69. Ih, jelek kali nomor angka 6-nya nih. 69 ya. Berarti standar deviasi atau ininya berapa? Cuman bakunya akar dari Akar dari 11,69 Pak. berapa itu, Mbak? 3,4. 3,419 Pak. 419 Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Gampang nggak? Gampang ya? Perlu dikasih ini nggak? Perlu dikasih tugas? Nggak perlu ya? Udah gampang banget. Udah paham semuanya. Nggak usah dikasih PR ya. Atau mau dikasih PR, dikasih tugas? Istirahat dulu lah. Udah kemarin udah dikasih tugas, sekarang ini biar ini dulu. Istirahat dulu. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita akhiri untuk hari ini? Ada pertanyaan? Ada. Nggak ada. Oke, koefisien variasinya berapa kira-kira? Ini kan udah dapat nih, standar deviasinya segini. X barnya tadi mana X bar? X barnya segini. Berarti koefisien variasinya berapa? 3,49 dibagi 73 dikalikan 100% ya. Oke? Nggak ada pertanyaan? Atau mau ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Bapak Rudi atau Bu Ima. Gimana Bu Ima, masih lanjut? Atau Pak Rudi masih lanjut, Pak Rudi? Pas 2 jam pas sih ini Pak. Mau Udah. tambahin dikit juga nggak Pak? Oh, tambahin dikitnya mungkin pengantar dari Pak Rudi. Siap. Gimana Pak Rudi? Mau teman-teman ini mau dikasih tugas atau tidak? Hasilnya kemarin udah dikasih tugas, sekarang tugas lagi ya Pak Rudi ya? Nggak usah, Pak.
Oh, nggak usah. Ya nanti capek nagih terus, Pak. Oh iya. Ini Pak Rudi habis dari mana aja sih Pak? Kok suaranya udah serak-serak basah gitu Pak? Biasa, Pak. Oh, iya, iya. Emang paling Habis. sibuk ya. Dosen paling sibuk di Unitri kayaknya ya. Oke, mungkin saya cukupkan sekian Bu Ima, Pak Rudi. Dari saya terima kasih teman-teman. Mungkin absen dulu ya, absen terakhir ya. Udah mau ambil ini Pak Rudi? Dia ambil dokumentasi akhir ya. Kameranya bisa dinyalakan semua. Atas nama Marlin Klau, Luciana Santi, bisa menyalakan kamera. Atas nama Marlin Klau. Ini tidak ada respon. Baik, silakan melihat ke kamera semuanya. Saya ambil dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi mungkin bisa gaya bebas, jangan terlalu tegang. Oke, 1, 2, 3. Baik, saya kembalikan ke Pak Rudi dan juga Pak Joni, monggo. Ya, terima kasih Bu Ima. Terima kasih teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Biar nanti minggu depan kita bisa lebih fresh lagi, lebih sehat lagi ya. Terima kasih atas malam ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam. Makasih, Pak. Sama-sama Mbak Izaini. Saya izin live, nggih. Makasih. Apa, Pak? Makasih ya, Pak.